Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Kali ini kita akan mengaji bersama bab darah wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haidi wan nifasi wal istihadha. Fasal menerangkan tentang haid, nifas dan istihadha. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. 3 darah yang keluar dari wanita. Pertama, damul haidi, darah haid, wa damun nifasi, darah nifas, wa damul istihadati, dan darah istihadha. Fal haidu, haid, huwa damu al-khariju min farjil mar'ah, adalah darah yang keluar dari kelaminnya wanita. Ala sabilis sihah, dengan jalan sehat, wajar-wajar saja, bukan karena suatu penyakit atau karena melahirkan. Walau nuhu aswadun, warnanya ada macam-macam. Yang pertama ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang merah, dan ada yang kuning keruh. Semuanya merupakan warna-warna darah haid. Wan nifasu, nifas adalah huwa adamu al-khariju aqibal wiladah, darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Wal istihadha, sekarang darah yang ketiga adalah darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi, di luar waktu darah haid dan waktu keluar nifas. Jadi ringkasannya darah itu ada 3 macam: darah haid, darah nifas, dan darah istihadha. Sekarang waktunya haid. Aqallul haidi, minimal haid adalah yaumun walailatun, sehari semalam 24 jam. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman, maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam. Wa ghalibuhu, umumnya situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifas, sekarang minimal nifas adalah lahdoh, setetes saja. Jadi apabila ada wanita yang mengeluarkan nifas walaupun setetes, itu dikatakan nifas. Wa aktsaruhu situna yauman, maksimal darah nifas adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan umumnya wanita nifas adalah 40 hari. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat ranting Fatayat Kota Tikarni. Yang pertama, apabila kita menstruasi 12 hari, terus hari ke-8 sudah selesai dan mandi besar, kemudian sholat dan berhubungan badan dengan suami, tapi kok darahnya keluar lagi, bagaimana hukumnya? Nah, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan. Yang pertama, di sini keluar darah 12 hari. Kemudian pemisahnya adalah 8 hari. Kemudian keluar darah lagi. Itu bagaimana? Maka perinciannya untuk tanggal 1 sampai 12 jelas itu adalah darah haid semua. Masa pemisahnya yang 8 hari itu akan dibagi. Yang pertama 3 hari untuk menggenapkan 15 hari masa haid, dan sisanya itu masa suci. Jadi kalaupun dia mandi suci tanggal 12, kemudian dia
berhubungan suami istri, sholat, terus puasa. Maka puasa yang dari tanggal 12 sampai tanggal 15 itu puasanya tidak sah karena dianggap masih dalam jangka waktu haid. Sedangkan hari ke-16 atau sisa dari 8 hari berikutnya, yakni 5 hari, itu puasanya sah karena sudah masuk masa suci. Apabila keluar darah pada hari berikutnya atau 8 hari setelah dia suci tanggal 20, maka darah yang keluar ini dihukumi istihadhah. Karena apa? Masa pemisah antara haid yang satu dengan haid yang kedua itu tidak lebih dari 15 hari. Begitu saja sahabat. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua nih. Apakah keputihan boleh sholat atau tidak? Ini pertanyaan dari Fatayat Slerok. Jawabannya, keputihan itu tetap wajib sholat. Karena keputihan dikatakan sama dengan air kencing, yakni rutobatul farji atau cairan yang keluar dari kelaminnya wanita. Adapun caranya ketika kita mau sholat, bagi wanita nih itu dianjurkan untuk cebok dulu atau istinja. Karena apa? Kadang kita keluar keputihan nggak kerasa. Maka untuk ikhtiyat atau hati-hati biar kita sholatnya kondisinya suci, sebelum kita sholat itu kita cebok dulu. Kalau bisa ganti celana dulu biar sholat dalam keadaan suci, tidak membawa najis. Seperti itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, saya haid dari tanggal 1 sampai 6 kemudian suci, lah tanggal 25-nya haid lagi, bagaimana hukumnya? Ini Fatayat Debong Tengah nih yang tanya. Maka kalau kita gambarkan, keluar darah selama 6 hari, suci atau berhenti selama 25 hari, habis itu keluar lagi. Itu bagaimana? Jelas dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu dikatakan darah haid. Berhenti 25 ini dikatakan masa pemisah antara kedua haid sudah lebih dari 15 hari. Dan darah yang keluar kedua kalinya itu dinamakan darah haid karena sudah jelas di sini masa pemisah antara dua haid itu minimal harus 15 hari, minimal 15 hari. Nah, di sini sudah 25 hari berarti sudah lebih. Jadi jawabannya adalah darah yang keluar yang kedua dihukumi darah haid. Sahabat yang dirahmati Allah, pertanyaan selanjutnya, saya hampir 1 bulan lebih keluar darah, 2 minggu deras keluar darahnya, 2 minggu biasa, 2 minggu mampet hanya flek saja. Itu bagaimana sholatnya ya? Ini ada pertanyaan nih dari Debong Tengah. Memang kadang biasanya sih yang mengalami seperti ini itu yang mengikuti KB hormonal kayak minum pil atau suntik itu biasanya mengalami seperti ini. Nah, untuk jawabannya, darah haid maksimal adalah 15 hari. Maka yang 15 hari 2 minggu pertama itu semuanya dihukumi darah haid. Ketika sudah 15 hari, panjenengan wajib mandi wajib atau mandi besar, sholat, melakukan aktivitas ibadah yang lainnya walaupun masih keluar darah. Kenapa? Karena darah yang berikutnya setelah 15 hari adalah darah istihadhah. Terus gimana tata cara sholatnya orang yang istihadhah? Memang ini agak sedikit sulit, agak beda dari biasanya. Yang pertama, kalau darah yang keluar itu deras, banyak. Ketika panjenengan mau sholat,
itu wudhu, ganti pembalutnya, ya, ganti pembalut dulu dengan pembalut yang baru, kemudian wudhu, kemudian sholat. Tapi kalau darah yang keluarnya sedikit saja atau hanya berupa tetes-tetes atau bahasa Jawanya lepet-lepet saja, itu cukup dibersihkan, kemudian disumbat pakai kapas, kemudian sholat seperti biasa. Tapi kalau lagi puasa itu tidak perlu, karena memasukkan kapas ke dalam kelamin itu bisa membatalkan puasa. Nah, sholatnya pun ini agak susah. Kalau yang biasa sholat bisa baca surat pendek, bisa mengerjakan sunah-sunah yang lain. Tapi kalau lagi istihadah, sholatnya cukup yang wajib-wajib saja. Misalnya cukup membaca Fatihah saja, membaca Subhana Rabbiyal A'la atau sebagainya, itu cukup 1 kali saja. Dan kemungkinan juga sholatnya nggak bisa jamaah. Kalau jamaah di masjid musola mungkin akan sulit karena durasinya terlalu panjang, jadi cukup sholat sendiri di rumah. Jadi ketika istihadah, ketika kondisinya tidak seperti biasa, maka sholatnya pun agak dipercepat, tidak seperti biasanya. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kalau ini berhubungan dengan nifas nih. Ini yang tanya dari Fatayat Depong Kidul. Apakah nifas itu maksimal 40 hari? Bukan. Karena wa aktsaruhu, maksimalnya nifas adalah 60 hari. Saya nifasnya sampai 60 hari. Apakah yang 20 hari istihadah? Berarti bukan, karena semuanya dihukumi darah nifas. Alhamdulillah, ngaji bab darah wanita hari ini sudah selesai. Intinya belajar ilmu haid, ilmu nifas untuk wanita itu hukumnya fardu ain. Karena kalau kita nggak tahu, bisa jadi semua ibadah kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada taklim berikutnya. Dan barangkali ada pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, subscribe channel kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.